Sahabat, saya mengingatkan kita masuk ke topik berikutnya setelah tadi ini masuk. Jadi beberapa kali kita kalau naikin informasi di IG, toto bisa hilang gitu ya. Kemudian di sosmed yang lain seperti YouTube, channel kita sering di warning, sering diperingati dan hilang. Di Facebook, jadi kita udah berapa kali hilang, terus 7 kali kita diperingati Facebook, IG, Twitter kita hilang, terus YouTube kita pernah hilang gitu ya. Dan ternyata saya baru memahami setelah algoritma teman-teman melihat dan dilaporkan, ternyata cara menghilangkannya gampang. Begitu mereka tidak ingin video atau tulisan segala macam itu, sekelompok buzzer adalah menginformasikan, melaporkan bahwa ada unsur porno, ada unsur dan lain sebagainya, sehingga pemilik sosial media yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu pokoknya dapat laporan, terus mereka kasih peringatan kita gitu ya. Agaknya ide-ide kita ini sudah mulai menakutkan baik globalis di internasional ataupun pemikiran bernegara. Padahal kita tidak berniat untuk revolusi, berkudeta. Kita ingin negara kita utuh dan kita ingin negara kita menjadi negara berdaulat di 2045. Kita tidak tergantung pada negara asing gitu ya. Yang kita tanyakan misalnya pada saat kita taat, tapi TKA asing masuk. Anda datang deh jam 12 malam, jam 2 malam ke Soekarno-Hatta pakai masker ya sama disinfektan. Anda bisa lihat ada 300 orang, 500 orang, terus mereka nggak ada karantina. Pertanyaan sederhana, kenapa nggak dikarantina sih gitu aja? Segitu kuatnya pendukung mereka-mereka ini, yang saya nggak tahu pejabatnya mungkin sakti sekali gitu ya. Sehingga waktu kita peringati, kenapa mereka bisa masuk? Kenapa kita taat terus mereka asing bisa masuk, terus mereka bisa ikut bersama-sama komersial flight dengan warga negara Indonesia lainnya, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan jawabannya adalah jangan macam-macam, suruh diam kau gitu ya, karena nanti kalau negara itu tidak mau invest di Indonesia, Indonesia bisa rugi. Itu kalimat yang benar-benar menurut saya, lo gila ya, jangan gitulah. Emang satu-satunya negara ngomong itu memang Tiongkok apa? Segitu taatnya gitu? Enggak gitulah, jangan berkata begitu, kita bukan anak-anak lah. Berbicara yang lebih elegan sedikit, dengan data, dengan santun, jangan membentak, jangan menghardik gitu ya. Kita bertanya juga baik-baik ya, kasih jawaban aja gitu ya, bahwa nanti kita urus, kasih yang manis lah gitu. Kita udah capek saling bentak, saling curiga gitu, udah capek gitu. Bernegara elegan sedikit, statement lah, jadi negarawan lah, jangan jadi pedagang, ada cuan ada untung segala macam gitu ya. Ya lu untung, gua kagak gitu ya, apalagi rakyat gitu ya. Itu kami bertanya gitu ya, kami dapat apa? Udah asetnya hilang, tanah air kita hilang, diambil barangnya, kita cuma dapat apa? Dapat pajak gitu. Buktinya kita tetap dipajakin tuh. Terus apa? Dari apa untungnya gitu ya? Terangin aja, ini untungnya segini. Kalau kita yang tahu adalah aset kita hilang, nikel kita gone, digantikan dengan apa gitu. 20 tahun lagi, Anda ingat, saya pernah ke Nauru. Nauru tuh negara menarik. Dulu dia penghasil P2O5 atau fosfat. Wah, kayanya bukan main. Tapi beberapa 20 tahun yang lalu Nauru kehilangan fosfatnya karena dikeduk abis. Ya sudah, sama Amerika waktu itu, dikeduk abis. Negaranya miskin, hidupnya tinggal dari pariwisata aja saat ini. Naurunya kehilangan asetnya. Anak cucunya cuma bilang, oh dulu kita menghasil fosfat ya, gitu ya. Jangan sampai anak cucu kita bilang, Eyang, dulu Indonesia menghasil nikel ya? Nikelnya di mana ya? Tahu, kita dapat apa waktu nikel itu dijual? Nggak dapat apa-apa, kita dapat virus, gitu ya. Hal itu kan susah kalau kita dijawab sama cucu cicit kita bertanya hal-hal seperti begitu gitu. Jadi kita tanya balik, kalau memang hanya didapat nikel itu kalau bisa atau produk-produk alam itu sumber daya alam. Kalau kita percaya MMT, Modern Monetary Theory, maka sumber daya alam itu bukan sebagai alat komoditi atau alat dagang, tetapi sebagai alat tawar. Jadi keuntungannya itu bukan hanya dari jualan, tetapi ada benefit lagi. Jadi di atas financial benefit, sekali lagi, di atas Anda para pejabat sekarang tuh apa-apa kan financial benefit. Kita dapat untung, dapat untung. Selalu untung dan cuan gitu ya. Cara bernegara segitu kesannya kayak anak TK gitu ya. Karena kalau cara bernegara di atas keuntungan materi itu ada namanya humanitarian benefit, keuntungan atas nama kemanusiaan. Terus ada namanya nasionalis, keuntungan untuk negara gitu ya. Bukan hanya keuntungan sekedar dari pajak, dari dagang, dari selisih jual beli gitu ya. Tapi humanitarian, atas kemanusiaannya. Anak cucu kita masih benefit gitu ya. Nah, kalau kita pakai SWF, Sovereign Wealth Fund, itu asetnya masih di situ.
Nikel kita masih di situ. Nah, kita mendapatkan funding dari situ untuk membangun sektor yang lain. Jadi dana yang masuk itu untuk membangun apa? Kok kita masih ngutang? Saya bingung sekali. BUMN rugi, kita masih ngutang, aset kita hilang. Kami hanya bertanya loh ya, ini bukan ngomong terus yang dihardik lagi gitu ya. Ini hanya bertanya. Kami ini gelisah, Pak. Kami ini ingin menjadi negara berdaulat dan kami ingin terbukalah. Karena itu, karena kalian tidak berbicara selama PPKM ini, ya sudahlah. Kami aja lah yang muda-muda ini, yang punya ide new mind ini yang berbicara. Tuh oposisi juga nggak bicara juga. Kalaupun mereka bicara juga nggak ada solusinya. Beda kalau new mind itu selain berbicara, mengkritik, ada solusi-solusinya. Itulah membuktikan bahwa kita ini NKRI garis lucu. Bukan garis lurus lagi gitu. Di atas lurus itu lucu gitu ya. Karena semuanya jadi seru, jadi lucu, jadi fun gitu.